Halo Urban Lab semua, ketemu lagi bersama saya Ridwan di channel Urban Lab Store. Nah, kali ini saya akan coba untuk unboxing dan review sedikit mengenai salah satu brand, yaitu Skull Candy, untuk produk yang udah ditunggu-tunggu banget nih, yaitu mungkin generasi selanjutnya. Gitu. Apa itu produknya? Ini dia, Skull Candy Dime 2. Oke, ini adalah Skull Candy Dime generasi kedua. Sebelum saya unboxing lebih lanjut atau review lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda lonceng notifikasi untuk kalian bisa terus dapat update-update terbaru dari video Urban Lab Store. Nah, oke. Kita lanjut untuk unboxingnya ya. Skull Candy Dime 2 True Wireless Earbuds. Oke. Kita akan buka sekarang. Ini dia, kalau kalian mulai jelas. Oke, nah dari packagingnya ini terlihat lebih ramping ya, lebih kecil dari sebelumnya. Nah, ini bisa kalian lihat, ini Urban Lab mempunyai kesempatan yang luar biasa ya dari Skull Candy. Ketika video ini dibuat, Skull Candy 2 ini memang belum masuk ya, jadi kita dapat kesempatan khusus untuk mereviewnya lebih dulu gitu loh. Jadi mungkin sekitar beberapa minggu atau beberapa minggu lagi lah, ini produk ini akan masuk ke Indonesia dan khusus kita akan launching di Urban Lab gitu loh. Oke, kita akan buka aja langsung ya. Nah, ini kita buka. Oke, nah ini dia Skull Candy Dime 2. Nah, buat kalian yang udah nanya-nanya nih, di online store atau di store offline kita, ini dia Skull Candy Dime 2 True Wireless Earbud-nya. Oke. Apa aja sih kelebihan ini si Dime 2 dibandingkan Dime yang pertama? Nanti kita akan coba bahas ya. Oke, ini adalah Skull Candy Dime 2-nya. Ini kabel chargernya sudah update kedua tapi memang masih micro. Oke. Lalu apalagi ear tips. Ini tipsnya seperti biasa, Skull Candy menyediakan beberapa ukuran. Ini yang small ya. Kalau kalian lihat ini yang small, ini yang large, dan biasanya yang ada di dalam si earbud ini adalah yang yang ukuran medium. Nah. Oke, tadi tipsnya. Lalu di sini, ini untuk Skull Candy memudahkan si pengguna ya untuk bisa langsung berinteraksi dengan si TWS-nya. Ini bisa kalian langsung scan aja barcode-nya dan akan dipandu untuk pairing dan koneksinya. Oke, lalu ada lagi user guide. Nah, user guide-nya ini masih sama ya. Nah, charge case, auto pair, pairing mode, volume up, volume down, ini udah semua. Oke, kita singkirkan dulu semuanya. Nah, ini dia Skull Candy Dime 2. Nah, ini dari ukuran, kita lihat desain dulu ya. Ini dari desain si case-nya ini ukuran sama ya, sama dengan si Dime generasi pertama. Ini masih ada logo Skull-nya, logo si Skull Candy-nya. Nah, ini adalah chargernya. Ini ada juga lampu LED-nya. Jadi ketika kalian mengecas, ini bisa dilihat di indikator lampu LED-nya ya di sini ya. Jika dicolok habis baterai itu dia akan merah, lalu dicolok itu ketika penuh akan berwarna hijau. Itu yang generasi pertama. Ya kemungkinan sama sih, nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, kayaknya sih perbedaan hanya di fiturnya aja ya. Oke, ini adalah desainnya. Nah, untuk desain sendiri si earbudnya nggak ada perbedaan sama sekali ya. Nah, dia ada tungkai sedikit, lalu ini fit sekali ya. Ini oke. Dan juga si ear tipsnya ini khusus dari Skull Candy. Skull Candy buat si ear tip ini nyaman ya. Jadi kenapa si Skull Candy Dime ini disebut noise isolatingnya cukup bagus ya. Ya kedap lah gitu loh. Jadi kedap, jadi nggak perlu lagi mungkin yang biasa pakai noise cancelling. Ini saya rasa cukup untuk si Dime ini untuk mengisolate suara-suara sekitar ya. Seperti itu. Dan mic-nya juga oke. Mic-nya juga oke. Bisa untuk dipakai Zoom meeting, telepon, ataupun ya Google Meet segala macam ya. Ini udah cukup
dari oke. Dan yang luar biasa ini adalah si Diamond generasi pertama itu bassnya sih oke banget. Kecil-kecil, harga terjangkau, bassnya oke banget. Nanti kita coba ya untuk yang si Diamond 2 ini. Oke, lalu untuk baterai ya. Nah, untuk baterai sendiri, total baterainya masih sama. Itu total playtime-nya ada 12 jam. Jadi di case ini menyimpan 8,5 jam dan di earbud ini adalah 3,5 jam. Seperti itu. Jadi total adalah 12 jam. Oke, nah untuk beratnya kita akan coba timbang ya. Berapa berat si Diamond 2. Diamond generasi kedua ini. Oke. Kita coba timbang untuk, nyalakan dulu. Nah, kita akan coba timbang untuk si earbuds-nya. Oke. Nah, ini earbuds-nya ya. 2 earbuds ini yang akan menempel di telinga kalian. Itu sekitar 8 gram. Oke, 8 gram. 4 gram di kanan, 4 gram di kiri. Ringan banget. Oke. Lalu ini kita masukkan dalam case-nya. Nah, berapa ya? Kita cek. 33 gram. Ini enteng banget untuk taruh di saku ya. Dan ini lihat deh. Plastik, build quality dari plastiknya ini oke punya. Tidak ini. Kita coba bandingkan dengan yang dam pertama. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba timbang si earbuds-nya. Nah, sama. 8 gram total. 4 gram kanan, 4 gram kiri. Kita coba timbang juga dengan si case-nya. Sama juga, 33 gram. Jadi kurang lebih beratnya sama ya, gitu loh. Nah, ini yang Diamond generasi pertama saya pegang warnanya Chill Grey. Ini kalau kalian melihat Chill Grey, abu-abu ya. Oke, dan ini yang True Black. Nah, ini warna blacknya ya. Wih, keren ya. Ada logonya juga. Ini bolong loh. Nah, jadi ketika dipasang nih, nah dia memanfaatkan si bagian logo earbuds-nya. Oke. Oke, saya taruh sini dulu aja ya, si generasi pertamanya. Oke, lanjut mengenai kelengkapan si Diamond generasi kedua ini. Sama seperti generasi pertama, dia juga sudah rating ketahanan airnya di IPX4. Jadi untuk hujan-hujan yang ringan ataupun kalian tidak sengaja menjatuhkan, tercebur ke genangan air, itu tidak jadi masalah ataupun berkeringat ya. Gitu. Dan ini juga oke ya. Ini juga oke untuk dibawa olahraga seperti berlari, nge-gym. Ini oke banget karena bahan plastiknya ini cukup kuat dan juga ketika jatuh tidak menimbulkan goresan yang berarti lah. Gitu loh, goresan berarti ataupun kerusakan yang bisa disebabkan karena benturan yang keras dengan batu ataupun aspal gitu loh. Ini sih oke banget. Apa sih kelebihannya generasi kedua ini dibandingkan dengan Diamond generasi pertama? Oke, salah satu di fitur. Diamond generasi kedua ini sudah dilengkapi dengan Tile, aplikasi Tile yang otomatis dia sudah bisa tersambung atau terkoneksi langsung dengan Bluetooth aplikasi Skullcandy. Kalau dulu seperti di Anatirika nih, jadi si Diamond dan si Jeep tuh ya kalau nggak salah, si Jeep itu mereka dua tipe yang tidak bisa terkoneksi dengan aplikasi Bluetooth Skullcandy. Sekarang di generasi kedua itu sudah bisa gitu loh. Walaupun mungkin nggak semua ya, nanti kita cek. Walaupun mungkin nggak semua, tapi otomatis karena si aplikasi Tile-nya itu digunakan bersamaan dengan si aplikasi Skullcandy, tentu dengan posisi GPS yang menyala. Oke, sedikit informasi lagi mengenai Find Tile. Aplikasi Find Tile ini biasanya kalian pakai earphone ini terus ada keperluan mendadak kalian akan taruh di meja gitu loh. Nah, setelah itu mungkin kalian lupa saya taruh di mana atau mungkinkah satu atau case-nya yang ditaruh di mana. Itu dengan aplikasi Find Tile kalian akan bisa menemukan kapan terakhir kali kalian menaruh si earbud kalian ini gitu loh. Nah, itulah gunanya si aplikasi Find Tile. Nah, apalagi yang terbaru dari si generasi kedua ini, dia adalah Bluetooth ya. Bluetooth-nya ini sudah 5.2 dibandingkan dengan yang generasi pertama itu masih 5.0. Yang kedua ini sudah yang terbaru, yang sudah update. Wah, ini yang lama aja saya coba ya, dan rekan-rekan saya coba ini
sudah koneksinya itu sudah melekat sekali ya, itu solid sekali dan nggak ada gangguan sama sekali gitu. Dan gimana kalau yang sudah update ke 5.2? Ini sih patut ditunggu ya. Nah itu dia perbedaan, sebenarnya nggak banyak ya perbedaannya, tapi signifikan gitu loh. Aplikasi banyak kan memang bertanya apakah sudah bisa connect ke aplikasi Skullcandy-nya. Nah ini semua sekarang berarti produk TWS Skullcandy semua sudah bisa terkoneksi dengan aplikasi Skullcandy dengan hadirnya si DIME generasi kedua gitu loh, dan juga mungkin nanti si Jeep generasi kedua seperti itu. Oke, melanjutkan perbedaan lagi, nanti kita akan coba dengarkan ya, kita akan coba dengarkan di telinga saya ini, lalu kita akan coba koneksikan langsung dengan aplikasi Bluetooth Skullcandy. Oke, bentar. Ini mungkin pertama kali nanti kalian harus, karena ini tertutup ya, biasanya sih nanti ini auto off, auto on. Ketika kalian masukkan ke case-nya, kalian ambil itu auto power on. Tetapi untuk baru biasanya mereka harus tahan dulu sekitar 2 detik. Baru dia akan ada notifikasi power on. Nah ini sudah menyala berarti debatnya. Nah ini dalam kondisi langsung pairing ya. Oke. Saya coba yang sebelah kiri juga, nyalakan. Oke, dalam kondisi pairing. Kita tinggal cari aja. Nah, langsung ketemu. Kita koreksikan. Nanti begitu terkoneksi, kalian akan dapat notifikasi connected. Nah, itu berarti sudah terkoneksi dengan device kalian. Oke, kita coba dengerin lagu apa ya? Oke, nanti kalian bisa dengerin cek bassnya dengan lagu-lagu favorit kalian ya. Ini saya coba lagu Falling in Reverse, lagu rock, tapi bassnya cukup menendang. Oh ternyata penuh fullnya. Ini aja udah gede banget ya. Ini udah gede banget. Ini sorry kalau saya agak teriak. Ini belum full, tapi udah besar sekali. Ini coba saya fullkan ya. Tadi meledak. Oke, ini oke banget sih. Ini bassnya tetap menggelegar ya, dan gua rasa sih kayaknya memang ada beda sedikit gitu dengan ini lebih fit sih, kerasa lebih fit ya. Walaupun yang ini udah cukup fit, yang generasi pertama. Tapi untuk yang DIME kedua ini kayaknya merasa gue mungkin baru kali ya, mungkin baru kali ya. Tapi ini oke banget sih. Coba kita tes apakah dia masih bisa solo mode ya. Gua akan taruh coba ini yang kanan dalam case, apakah dia tetap bisa nyala? Nah, bisa masih ada fitur solo mode di generasi kedua. Jadi kalian bisa gunakan either yang kanan atau yang kiri untuk telepon, tapi kalian bisa tetap mendengar sekitar ya, nggak terganggu. Nah, itu bisa kalian tetap bisa gunakan, gitu loh. Ini saya lagi gunakan yang sebelah kiri dan sebelah kanan dicas. Mungkin nantinya ngecasnya jadi agak pincang ya, yang kiri akan cepat habis, yang kanan akan tercas kembali. Seperti itu sih. Ini oke banget. Oke, sekarang kita koneksiin ke aplikasi Skullcandy. Kebetulan saya sudah install. Nah, dia langsung terkoneksi loh. Oh satu cukup kayaknya. Wah ada, ini luar biasa sekali ya ngelihat si DIME ini ada di aplikasi ya tuh gambarnya. Karena yang pertama nggak ada. Biasanya kan Indivo, Shashivo, Grind, Push Active itu udah semua ada nih. Tapi untuk DIME, untuk kelas yang entry level ini oke banget gitu. Nah, harganya terjangkau ya, tetap pasti terjangkau, nggak akan beda jauh dari yang pertama sih. Atau mungkin sama, kita tunggu aja. Nah, ini sudah terkonek ya. DIME 2 connected firmware version 11.3.24. Nah, di sini ada
visual dari si indikator baterainya. Di kanan itu 30% dan di kiri 23%. Ya, lalu oke, kalian bisa lihat ya. Dan di sini ya, ini dia fine with tile-nya. Jadi kalian bisa nanti bisa nge-track di mana kalian terakhir kali menaruh earbud kalian ya. Jika kalian lupa nyimpen, lupa naruh, itu kalian bisa cari dengan si tile ini. Karena memang kecil sekali sih, si dime ini kecil banget. Jadi kadang-kadang sering nyelip di tas ataupun ketika biasanya pakai itu jatuh gitu. Ini perlu banget. Mungkin juga Skullcandy menjawab permintaan customer-nya ya kan. Gitu loh. Mungkin ada yang bilang bisa aplikasi Pentel bisa dong dipasang di dime. Mungkin seperti itu. Saya nggak tahu ya, karena memang kecil sekali loh. Kalau saya sih pasti nyelip aja nih. Kalau lupa naruh. Nah, oke. Kita cek lagi. Nah, di sini kalian bisa adjust volume juga ketika nyalakan musik ya. Nah, ini lalu ada product packnya. Ini kalian bisa cek ya. Ini kalian bisa cek langsung ke tentang apa namanya user guide-nya gitu. Nah, ini kalian bisa juga register produknya seperti itu. Nah, saya berapa untuk bisa klaim garansinya. Jadi memang barang yang kita jual di Urban Life semua, apalagi Skullcandy, itu adalah original, 100% original. Kita nggak jual yang bajakan, KW-an, duplikat, nggak. Kita hanya menjual produk-produk yang original. Seperti itu. Dan bergaransi resmi. Dan Skullcandy ini, yang pertama kita jual itu bergaransi resmi 1 tahun. Gitu loh. Oke. Itu adalah Skullcandy Dime generasi kedua di aplikasi Bluetooth Skullcandy. Sekarang udah ada. Woi. Ini sih asik banget ya. Walaupun dengan harga yang terjangkau, kalian bisa tetap utak-atik dia di dalam si aplikasinya. Oke, untuk harga Dime generasi kedua kita belum bisa kasih beritahu lebih lanjutnya. Mungkin nanti kalian bisa pantengin terus YouTube Urban Life ataupun dengan IG-nya Urban Life Store. Kita akan nanti publish ya, begitu kita sudah launching produknya. Kemungkinan sih harganya kalau saya nggak salah menyebut itu sekitar hampir sama ada Dime pertama gitu loh. Karena perubahannya ya mungkin lumayan ya, bisa terkoneksi langsung dengan Bluetooth aplikasinya, ada fine tile-nya gitu loh. Ada perubahan sedikit-sedikit, saya nggak tahu ya, saya juga nggak bisa pastikan. Yang jelas ya akan beda jauh dengan yang generasi pertama. Kisarannya sekitar 500, ya di bawah 100 juta lah masih. Seperti itu, di bawah 700.000. Oke, sekian dulu video review saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan tanda lonceng notifikasi untuk kalian bisa terus dapat update video-video terbaru dari Urban Life Store. Oke, saya Ridwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.